nama saya Irma Sunima dari jurusan Tadris Kimia IAIN Tulungagung. Nah, di pertemuan yang akan datang, adik-adik akan belajar bersama saya, Kak Irma. Nah, sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang baik ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan mempelajari laju reaksi, yaitu tentang pengertian laju reaksi dan teori tumbukan. Nah, kalau adik-adik mendengar kata laju reaksi, apa yang kalian pikirkan? Ya, benar. Laju itu adalah kecepatan. Dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ada yang tahu nggak? Ya, contohnya laju kendaraan yang bergerak seperti motor, mobil, truk, dan lain-lainnya. Nah, istilah laju ini sering dibicarakan dalam fisika. Pengertian laju dalam reaksi itu sama dengan laju pada kendaraan yang bergerak. Contohnya, ada seseorang yang mengendarai sepeda motor sejauh 100 km. Itu ditempuh selama 2 jam. Berarti, berapakah kecepatan orang itu membawa sepeda motor? Ya, kecepatannya berarti 50 km per jam. Kecepatan tersebut berarti dalam 1 jam jarak yang ditempuh itu sejauh 50 km. Dari pembahasan tersebut itu menunjukkan bahwa kecepatan atau laju itu berkaitan dengan waktu. Reaksi dalam kimia itu berkaitan dengan pengurangan konsentrasi reaktan atau preaksi tiap satuan waktu atau penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Nah, satuan laju reaksi sendiri adalah mol per liter detik atau molaritas per sekon. Nah, sekarang perhatikan gambar yang terdapat pada PPT. Gambar tersebut merupakan perubahan konsentrasi reaktan dan produk tiap waktu. Pada gambar tersebut, zat A adalah zat yang berwarna hitam dan zat B yang berwarna merah. Bagaimana jumlah zatnya pada awal reaksi? Zat A yang berwarna hitam. Bagaimana pada awal reaksi? Jumlahnya sangat banyak. Setelah akhir reaksi, jumlahnya menjadi sedikit. Begitu juga sebaliknya. Zat B pada awal reaksi itu jumlahnya sedikit dan pada akhir reaksi berjumlah banyak. Dari gambar tersebut dapat disimpulkan zat A itu semakin berkurang seiring bertambahnya waktu dan zat B itu produk semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Nah, sekarang perhatikan gambar grafik di samping. Gambar tersebut merupakan grafik laju reaksi perubahan reaktan menjadi produk. Pada awal reaksi, konsentrasi reaktannya berjumlah banyak. Terus, pada akhir reaksi itu jumlahnya menjadi berkurang. Begitu juga sebaliknya, produk awalnya sedikit, seiring berjalannya waktu itu menjadi banyak. Dan secara matematis, rumus laju reaksi itu dapat dituliskan. Laju reaksi sama dengan tanda negatif itu menunjukkan pengurangan delta konsentrasi reaktan per satuan waktu. Atau laju reaksi sama dengan penambahan konsentrasi produk tiap satuan waktu. Tanda kurung tegak itu dibaca konsentrasi. Tanda yang negatif itu menunjukkan pengurangan dan tanda yang positif itu menunjukkan penambahan. Konsentrasi R di sini maksudnya konsentrasi reaktan. Reaktan itu yang berada di sebelah kiri. Terus yang konsentrasi P itu konsentrasi produk. Produk itu yang berada di sebelah kanan. Delta T itu perubahan waktu. Biasanya satuannya adalah sekon atau detik. Dan
V itu laju reaksi. Satuannya tadi molar per liter detik. Kalian mudah memahami konsepnya, mari kita melihat contoh soal yang pertama. Bila diketahui reaksi N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3, bagaimana pengertian laju reaksi terhadap N2, H2, dan NH3? Nah, reaksinya sudah diketahui. Yang pertama, kita tentukan mana yang produk dan mana yang reaktannya. Nah, reaktan itu selalu berada di kiri, itu selalu berkurang, sedangkan produk yang di sebelah kanan itu bertambah. Yang pertama, laju reaksi terhadap N2. N2 itu reaktan atau produk? Ya, betul, reaktan. Ya, betul, N2 itu adalah reaktan. Bagaimana laju reaksi terhadap reaktan? Berkurang atau bertambah? Ya, berkurang, berarti tandanya negatif. Berarti laju reaksi terhadap N2 sama dengan pengurangan konsentrasi N2 per satuan waktu. Nah, sekarang bagaimana kalau H2? H2 itu reaktan atau produk? Ya, reaktan. Reaktan bagaimana laju reaksinya? Berkurang. Berarti laju reaksi terhadap H2 yaitu pengurangan konsentrasi H2 tiap satuan waktu. Nah, sekarang laju reaksi terhadap NH3. NH3 itu produk atau reaktan? Ya, produk. Bagaimana laju reaksi terhadap produk? Selalu bertambah. Nah, berarti laju reaksi terhadap NH3 yaitu penambahan konsentrasi NH3 per satuan waktu. Sekarang lanjut ke contoh soal nomor 2. Suatu eksperimen reaksi A plus B menghasilkan C. Diketahui bahwa konsentrasi C itu bertambah dari 0 menjadi 0,05 mol per liter dalam waktu 20 detik. Tentukan laju reaksi pembentukan zat C tersebut. Nah, reaksinya ditulis A plus B menghasilkan C. Dalam soal ditanya tentukan laju reaksi pembentukan zat C. Berarti kalau pembentukan itu bertambah, tandanya positif. Zat C itu kan produk, berarti bertambah. Berarti laju reaksi C sama dengan positif delta konsentrasi C per delta T. Nah, untuk mencari delta konsentrasi C itu dengan konsentrasi C dengan pengurangan konsentrasi C akhir dikurangi konsentrasi C awal. Dalam soal C akhirnya diketahui berapa? 0,05 molar per liter. Dan konsentrasi C awalnya berapa? 0. Nah, selanjutnya tinggal memasukkan dalam rumus. Sehingga diperoleh 0,05 dikurangi 0 dibagi 20. 20 ini delta T-nya diperoleh penjumlahan 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu teori tumbukan. Apa itu teori tumbukan? Teori tumbukan itu adalah teori tentang tumbukan efektif partikel reaktan yang dapat menghasilkan reaksi kimia. Terjadinya reaksi kimia berdasarkan teori tumbukan itu ada dua. Yang pertama itu terjadinya tumbukan yang efektif. Dan yang kedua itu energi reaksinya harus melewati energi aktivasi. Yang pertama, terjadi tumbukan yang efektif. Reaksi itu akan berlangsung bila terjadi tumbukan antar partikel bereaksi. Namun, tidak semua tumbukan itu bisa menghasilkan reaksi, tetapi tumbukan yang efektif atau orientasi yang tepat yang dapat menimbulkan reaksi.
Jadi tidak semua tumbukan itu dapat terjadi reaksi. Jadi agar terjadi reaksi itu tumbukannya harus yang efektif, yang tepat. Yang kedua, energi reaksi itu harus melewati energi aktivasi. Apa itu energi aktivasi? Energi aktivasi atau EA itu adalah energi minimal agar reaksi itu dapat berlangsung. EA kecil maka reaksinya akan cepat, dan EA besar reaksinya akan lambat. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar contoh orientasi molekul reaktan yang bertumbukan. Kan tidak semua tumbukan dapat menghasilkan reaksi, tetapi harus tumbukan yang efektif. Pada gambar yang bagian atas itu menunjukkan orientasi tumbukan yang tepat atau efektif antara molekul C dan molekul O. Molekul C itu yang berwarna hitam dan yang molekul O itu yang berwarna merah. Bisa dilihat gambar yang atas, antara molekul C dan O itu posisinya, arahnya itu tepat, orientasinya tepat, sehingga bisa terbentuk produk molekul CO. Sedangkan pada gambar bawah itu menunjukkan contoh orientasi tumbukan yang tidak tepat antara molekul C dan O itu arahnya tidak efektif sehingga tidak memungkinkan terjadinya reaksi. Energi aktivasi merupakan energi yang harus dimiliki agar reaksi tersebut dapat berlangsung. Nah, reaksi dapat berlangsung pada suhu rendah itu berarti memiliki energi aktivasi yang rendah. Sedangkan reaksi yang berlangsung pada suhu tinggi itu memiliki energi aktivasi yang besar. Di PPT itu terdapat grafik antara reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Reaksi endoterm itu memiliki energi aktivasi lebih tinggi daripada energi aktivasi reaksi eksoterm. Itu berarti reaksi eksoterm itu bereaksi lebih cepat daripada reaksi endoterm. Nah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.